Harga pangan di Indonesia mulai mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir, dan kondisi ini perlahan mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Beberapa bahan pokok seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, gula, hingga beras mengalami perubahan harga yang cukup signifikan dibanding sebelumnya. Situasi ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Karena kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hanya sekedar angka di pasar, tetapi sesuatu yang benar-benar mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak keluarga mulai merasa pengeluaran mereka semakin besar, sementara pendapatan yang dimiliki tetap sama seperti sebelumnya. Akibatnya, masyarakat harus mulai mengatur ulang pengeluaran agar kebutuhan sehari-hari tetap tercukupi. Di berbagai pasar tradisional, suasana mulai terlihat berbeda dibanding biasanya. Banyak pembeli yang kini terlihat lebih lama saat memilih barang karena harus menyesuaikan belanja dengan uang yang dibawa. Beberapa pedagang juga mengaku pembeli mulai mengurangi jumlah barang yang dibeli demi menghemat pengeluaran. Menurut pendapat saya pribadi, hal seperti ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan memang langsung terasa dampaknya bagi masyarakat kecil. Bahkan di media sosial, mulai banyak video viral yang memperlihatkan warga mengeluhkan harga cabai yang semakin mahal atau minyak goreng yang perlahan naik lagi. Tidak sedikit netizen yang membandingkan harga sekarang dengan beberapa bulan lalu dan merasa perubahannya cukup mengejutkan. Selain itu, masyarakat juga mulai merasa khawatir karena kenaikan harga kali ini terjadi hampir bersamaan di beberapa bahan pokok sekaligus. Biasanya kenaikan hanya terjadi pada satu atau dua komoditas tertentu, namun sekarang banyak kebutuhan sehari-hari ikut mengalami perubahan harga. Kondisi seperti ini membuat sebagian orang mulai takut jika situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Karena ketika harga pangan naik terus-menerus, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor lain. Warung makan bisa menaikkan harga, biaya kebutuhan rumah tangga bertambah, dan masyarakat akhirnya harus lebih hemat dalam menggunakan uang mereka sehari-hari. Banyak pedagang mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga pangan adalah cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir. Hujan deras di beberapa daerah disebut membuat hasil panen menurun dan distribusi barang menjadi lebih sulit. Akibatnya, stok di pasar menjadi lebih sedikit, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Ketika pasokan berkurang tetapi kebutuhan tetap banyak, harga biasanya akan ikut naik dengan sendirinya. Selain faktor cuaca, kondisi ekonomi global juga mulai disebut-sebut ikut mempengaruhi harga pangan di Indonesia. Kenaikan biaya distribusi, harga bahan bakar, hingga kondisi perdagangan internasional perlahan mulai memberikan dampak terhadap harga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kini, topik harga pangan mulai menjadi salah satu pembahasan paling ramai di Indonesia, baik di media sosial maupun berita nasional. Banyak orang mulai penasaran apakah kenaikan ini hanya sementara atau justru akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Menurut pendapat saya pribadi, masyarakat sebenarnya bukan hanya takut karena harga naik, tetapi juga karena ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika harga terus meningkat, tentu daya beli masyarakat bisa semakin melemah, dan kondisi ekonomi rumah tangga menjadi lebih berat. Karena itulah, isu harga pangan sekarang mulai dianggap sebagai salah satu topik penting yang benar-benar diperhatikan banyak orang di Indonesia. Di berbagai pasar tradisional di Indonesia, suasana mulai terasa sedikit berbeda dibanding biasanya. Banyak pembeli kini terlihat lebih berhati-hati saat berbelanja, karena harga beberapa kebutuhan pokok perlahan terus naik. Jika sebelumnya orang bisa membeli banyak bahan makanan sekaligus tanpa terlalu memikirkan total belanja, sekarang banyak yang mulai menghitung ulang pengeluaran mereka sebelum membeli sesuatu. Bahkan ada pembeli yang akhirnya mengurangi jumlah cabai, telur, atau minyak goreng yang dibeli demi menyesuaikan uang yang dimiliki. Kondisi seperti ini perlahan mulai terlihat hampir di banyak daerah, terutama di pasar tradisional yang menjadi tempat utama masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari. Beberapa pedagang juga mengaku situasi pasar sekarang terasa berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Ada yang mengatakan pembeli mulai lebih sering bertanya harga terlebih dahulu sebelum membeli barang. Tidak sedikit juga yang akhirnya membatalkan pembelian setelah mengetahui harga terbaru yang dianggap lebih mahal dari biasanya. Menurut pendapat saya pribadi, hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai benar-benar memperhatikan setiap kenaikan harga sekecil apapun. Karena ketika beberapa kebutuhan pokok naik secara bersamaan, dampaknya langsung terasa bagi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Apalagi bagi masyarakat yang pendapatannya tidak berubah, sementara biaya kebutuhan terus meningkat perlahan.
Selain itu, banyak pedagang mengaku mereka sebenarnya juga berada dalam posisi yang sulit. Harga barang dari distributor disebut terus berubah dan terkadang naik dalam waktu singkat. Akibatnya, pedagang harus menyesuaikan harga jual di pasar agar tetap mendapat keuntungan. Kondisi ini sering membuat pedagang dan pembeli sama-sama merasa terbebani. Pedagang takut pembeli berkurang karena harga terlalu mahal, sementara pembeli merasa uang mereka semakin cepat habis saat berbelanja. Situasi seperti ini akhirnya membuat suasana pasar terasa lebih sensitif dibanding biasanya. Di media sosial, topik harga pangan juga mulai ramai dibahas oleh masyarakat. Banyak video viral memperlihatkan orang membandingkan harga cabai, bawang, dan sembako sekarang dengan harga beberapa bulan lalu. Bahkan ada yang menunjukkan struk belanja mereka yang nilainya meningkat meskipun barang yang dibeli hampir sama. Menurut pendapat saya pribadi, viralnya topik ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan bukan hanya sekedar isu ekonomi biasa, tetapi sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Karena kebutuhan pokok adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka ketika harganya naik, hampir semua orang akan ikut merasakan dampaknya. Kini banyak masyarakat mulai berharap harga pangan bisa kembali stabil dalam waktu dekat. Namun, sebagian orang juga mulai khawatir jika kenaikan ini akan berlangsung lebih lama dan mempengaruhi kebutuhan lain di masa depan. Karena ketika harga sembako naik terus-menerus, masyarakat biasanya akan mulai mengurangi pengeluaran di bidang lain demi tetap bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan jika kondisi seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin topik harga pangan akan menjadi salah satu isu terbesar yang paling sering dibicarakan masyarakat Indonesia tahun ini. Selain itu, masyarakat juga mulai merasa khawatir karena kenaikan harga kali ini tidak hanya terjadi pada satu jenis bahan pokok saja, melainkan hampir bersamaan di beberapa kebutuhan penting sehari-hari. Harga cabai naik, bawang ikut meningkat, minyak goreng masih belum benar-benar stabil, sementara beberapa jenis beras juga mulai mengalami perubahan harga di sejumlah daerah. Kondisi seperti ini membuat banyak orang merasa situasinya berbeda dibanding biasanya. Karena jika hanya satu komoditas yang naik, masyarakat mungkin masih bisa menyesuaikan pengeluaran mereka. Namun ketika banyak kebutuhan pokok mengalami kenaikan secara bersamaan, dampaknya langsung terasa jauh lebih berat bagi kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga kini mulai mengatur ulang pengeluaran rumah tangga mereka agar kebutuhan utama tetap bisa terpenuhi. Ada yang mulai mengurangi jajan di luar, menekan pengeluaran hiburan, hingga membeli kebutuhan pokok dalam jumlah lebih sedikit dibanding sebelumnya. Menurut pendapat saya pribadi, hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memasuki fase lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka. Karena ketika harga pangan naik terus-menerus, orang biasanya akan mulai takut jika kondisi ekonomi ke depan menjadi semakin sulit. Apalagi kebutuhan pangan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda atau dihindari. Mau tidak mau, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan tersebut, meskipun harga perlahan naik. Di sisi lain, para pedagang kecil juga ikut merasakan dampak dari kondisi ini. Banyak warung makan dan penjual makanan mulai mengeluhkan biaya bahan baku yang semakin mahal. Ada yang akhirnya mengurangi porsi makanan, menaikkan harga menu, atau mencari bahan alternatif agar tetap bisa berjualan tanpa mengalami kerugian besar. Situasi seperti ini perlahan mulai mempengaruhi banyak sektor kecil di masyarakat. Karena ketika harga bahan pokok naik, dampaknya tidak berhenti di pasar saja, tetapi juga merambat ke usaha-usaha kecil yang bergantung pada harga pangan setiap hari. Tidak sedikit masyarakat yang mulai mengaitkan kenaikan harga pangan dengan kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Harga bahan bakar, biaya distribusi, dan situasi perdagangan internasional disebut-sebut menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kondisi di Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi, kekhawatiran masyarakat sebenarnya bukan hanya soal harga hari ini, tetapi tentang kemungkinan harga akan terus naik dalam beberapa bulan ke depan. Karena jika kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, daya beli masyarakat bisa semakin melemah dan ekonomi rumah tangga menjadi lebih berat. Banyak orang akhirnya mulai menyimpan kekhawatiran bahwa kondisi ini bisa menjadi awal dari tekanan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, cuaca yang tidak menentu juga membuat masyarakat semakin cemas terhadap kondisi pangan ke depan. Hujan deras di beberapa daerah disebut mengganggu hasil panen dan distribusi barang ke pasar. Akibatnya, stok beberapa bahan pokok menjadi berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kombinasi cuaca buruk dan tekanan ekonomi inilah yang membuat isu harga pangan sekarang terasa semakin serius dibanding sebelumnya. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah pemerintah benar-benar mampu menjaga stabilitas harga dalam situasi seperti sekarang? Topik ini pun akhirnya menjadi salah satu pembahasan paling ramai di media sosial. Video tentang harga cabai mahal, minyak goreng naik, hingga keluhan masyarakat saat belanja sembako terus bermunculan di TikTok, YouTube, dan Facebook. Bahkan beberapa konten viral menunjukkan perbandingan harga pangan tahun lalu dengan harga saat ini yang dianggap jauh berbeda.
Menurut pendapat saya pribadi, viralnya topik ini menunjukkan bahwa isu pangan memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena ketika harga kebutuhan sehari-hari mulai naik, hampir semua orang akan langsung merasakan dampaknya tanpa terkecuali. Kini banyak masyarakat berharap kondisi harga pangan bisa kembali stabil dalam waktu dekat. Namun, di tengah situasi ekonomi yang masih belum pasti, kekhawatiran masyarakat tampaknya belum akan hilang begitu saja. Banyak orang mulai merasa bahwa kenaikan harga pangan bukan lagi sekadar masalah sementara, tetapi sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka waktu lebih panjang jika tidak segera diatasi. Banyak pedagang dan masyarakat mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga pangan saat ini adalah kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir. Di sejumlah daerah, hujan deras turun hampir setiap hari dan membuat proses panen menjadi terganggu. Beberapa petani bahkan mengaku hasil panen mereka menurun karena tanaman rusak akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Kondisi seperti ini tentu berdampak besar terhadap pasokan bahan pangan di pasar. Ketika hasil panen berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, harga barang biasanya akan naik dengan sendirinya. Inilah yang disebut banyak orang mulai terasa pada beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan sayuran lainnya. Selain mengganggu hasil panen, cuaca buruk juga disebut membuat proses distribusi bahan pangan menjadi lebih lambat dan sulit. Di beberapa wilayah, jalan yang tergenang banjir atau kondisi cuaca ekstrim membuat pengiriman barang dari daerah pertanian ke pasar memerlukan waktu lebih lama. Akibatnya, stok di pasar menjadi tidak sebanyak biasanya. Menurut pendapat saya pribadi, banyak masyarakat mungkin hanya melihat harga naik di pasar, tetapi tidak mengetahui bahwa proses di belakangnya sebenarnya cukup rumit. Dari petani, distributor hingga pedagang pasar, semuanya ikut terkena dampak ketika cuaca mulai tidak stabil dalam waktu lama. Beberapa pedagang bahkan mengatakan harga dari distributor bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Hari ini harga masih normal, tetapi beberapa hari kemudian tiba-tiba naik karena stok barang mulai berkurang. Situasi seperti ini membuat pedagang juga kebingungan menentukan harga jual kepada pembeli. Jika harga terlalu tinggi, mereka takut pembeli berkurang. Namun jika harga tidak dinaikkan, keuntungan mereka bisa sangat kecil bahkan rugi. Karena itulah, banyak pedagang mengaku kondisi sekarang terasa lebih sulit dibanding biasanya, terutama untuk bahan pangan yang cepat rusak dan sangat bergantung pada hasil panen harian. Di sisi lain, kondisi ekonomi global juga mulai disebut-sebut ikut mempengaruhi harga pangan di Indonesia. Harga bahan bakar yang belum sepenuhnya stabil membuat biaya transportasi dan distribusi barang menjadi lebih mahal. Selain itu, beberapa negara di dunia juga sedang menghadapi tekanan ekonomi dan gangguan rantai pasok yang membuat harga sejumlah komoditas internasional ikut berubah. Menurut pendapat saya pribadi, meskipun Indonesia memiliki sumber pangan sendiri, kondisi dunia tetap bisa mempengaruhi harga di dalam negeri secara perlahan. Karena ekonomi sekarang saling terhubung, sehingga ketika ada masalah di luar negeri, dampaknya bisa ikut terasa di Indonesia. Banyak masyarakat mulai khawatir jika kondisi global terus memburuk, harga kebutuhan pokok di Indonesia juga akan semakin sulit dikendalikan. Ketakutan seperti ini sebenarnya cukup wajar karena masyarakat sudah mulai merasakan perubahan harga hampir setiap minggu. Apalagi beberapa orang masih mengingat masa ketika harga kebutuhan pokok naik tinggi dan membuat kondisi ekonomi rumah tangga menjadi berat. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga pangan sekarang langsung menarik perhatian masyarakat dan cepat menjadi pembahasan di media sosial. Pemerintah sendiri mulai melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Operasi pasar murah, distribusi stok tambahan, hingga pemantauan harga di berbagai daerah mulai diperketat agar kenaikan harga tidak semakin parah. Namun menurut pendapat saya pribadi, masyarakat masih berharap ada solusi yang benar-benar mampu membuat harga stabil dalam jangka panjang, bukan hanya sementara. Karena selama penyebab utama seperti cuaca buruk, distribusi dan tekanan ekonomi masih terjadi, masyarakat merasa harga pangan bisa saja kembali naik sewaktu-waktu. Kini topik harga pangan tidak lagi dianggap sekadar masalah biasa, tetapi mulai dipandang sebagai isu penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banyak orang mulai sadar bahwa kondisi pangan sangat berkaitan dengan kestabilan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ketika harga kebutuhan pokok terus naik, dampaknya bisa terasa kemana-mana, mulai dari pengeluaran rumah tangga, usaha kecil, hingga kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Kini banyak masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini hanya bersifat sementara atau justru menjadi tanda bahwa kondisi ekonomi yang lebih besar sedang mulai terjadi di Indonesia? Pertanyaan seperti ini perlahan mulai muncul di berbagai tempat, mulai dari obrolan warga di pasar, komentar di media sosial, hingga pembahasan di video-video YouTube dan TikTok yang sedang viral.
Banyak orang merasa situasi sekarang berbeda dibanding biasanya. Karena kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis kebutuhan pokok saja, melainkan hampir di banyak barang yang digunakan masyarakat setiap hari. Ketika harga cabai naik, masyarakat mungkin masih bisa menyesuaikan pengeluaran mereka. Namun ketika beras, minyak goreng, telur, bawang, hingga kebutuhan lain ikut mengalami kenaikan, rasa khawatir masyarakat tentu menjadi jauh lebih besar. Banyak keluarga kini mulai merasakan perubahan dalam cara mereka mengatur pengeluaran sehari-hari. Jika sebelumnya mereka masih bisa membeli kebutuhan tanpa terlalu banyak pertimbangan, sekarang sebagian masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka. Ada yang mulai mengurangi jajan di luar rumah, ada yang mengurangi pembelian makanan tertentu, bahkan ada juga yang mulai memilih membeli barang dengan kualitas lebih murah demi menghemat pengeluaran. Menurut pendapat saya pribadi, perubahan seperti ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan memang benar-benar mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Karena pangan adalah kebutuhan utama, maka ketika harganya naik terus-menerus, masyarakat tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan pola hidup mereka. Di media sosial sendiri, topik harga pangan mulai menjadi salah satu pembahasan yang sangat ramai. Banyak video viral memperlihatkan warga yang terkejut melihat harga cabai di pasar. Ada juga yang menunjukkan struk belanja yang nilainya jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Beberapa konten bahkan membandingkan harga kebutuhan pokok tahun lalu dengan harga sekarang dan membuat banyak orang semakin penasaran dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Tidak sedikit netizen yang mulai berspekulasi bahwa kenaikan harga pangan ini bisa menjadi tanda adanya tekanan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Karena biasanya ketika harga kebutuhan pokok mulai naik terus-menerus, masyarakat akan langsung merasa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Selain masyarakat biasa, para pedagang kecil dan pemilik usaha makanan juga mulai merasakan dampak yang cukup besar. Banyak warung makan harus memikirkan ulang harga menu mereka karena bahan baku semakin mahal. Ada yang akhirnya menaikkan harga makanan sedikit demi sedikit, ada juga yang memilih mengurangi porsi agar tetap bisa bertahan tanpa membuat pelanggan pergi. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena dampaknya bisa meluas kemana-mana. Ketika harga bahan pokok naik, usaha kecil juga ikut kesulitan, dan pada akhirnya masyarakat sebagai pembeli tetap akan merasakan efeknya. Beberapa masyarakat juga mulai merasa takut jika kenaikan harga pangan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Ketakutan seperti ini sebenarnya cukup wajar, karena kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Berbeda dengan barang lain yang mungkin masih bisa ditunda pembeliannya, pangan tetap harus dibeli meskipun harga terus naik. Inilah alasan mengapa isu harga sembako seringkali menjadi salah satu hal yang paling sensitif di Indonesia. Ketika harga sembako mulai naik, masyarakat biasanya langsung merasa cemas karena pengeluaran rumah tangga otomatis ikut bertambah. Tidak sedikit orang yang mulai mengaitkan kondisi ini dengan situasi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Kenaikan biaya distribusi, harga bahan bakar, kondisi perdagangan internasional, hingga cuaca ekstrim di berbagai negara disebut-sebut ikut mempengaruhi harga pangan di Indonesia. Karena dunia sekarang saling terhubung, masalah yang terjadi di luar negeri ternyata bisa ikut berdampak pada kehidupan masyarakat di dalam negeri. Banyak orang mulai sadar bahwa kondisi ekonomi global ternyata memiliki pengaruh besar terhadap harga kebutuhan sehari-hari yang mereka beli di pasar. Di sisi lain, masyarakat juga mulai memperhatikan bagaimana pemerintah menangani situasi ini. Beberapa langkah seperti operasi pasar murah, distribusi bantuan pangan, hingga pemantauan harga di berbagai daerah mulai dilakukan untuk menahan kenaikan harga agar tidak semakin tinggi. Namun menurut pendapat saya pribadi, masyarakat sebenarnya berharap bukan hanya solusi sementara, tetapi langkah yang benar-benar bisa menjaga kestabilan harga dalam jangka panjang. Karena jika harga pangan terus naik dalam waktu lama, dampaknya bisa mempengaruhi daya beli masyarakat dan membuat kondisi ekonomi rumah tangga semakin berat. Fenomena ini juga membuat banyak orang mulai lebih peduli terhadap kondisi pertanian dan distribusi pangan di Indonesia. Sebelumnya, sebagian masyarakat mungkin tidak terlalu memikirkan bagaimana proses bahan makanan bisa sampai ke pasar. Namun sekarang, banyak orang mulai sadar bahwa cuaca buruk, gagal panen, distribusi terhambat, hingga biaya transportasi ternyata sangat mempengaruhi harga yang mereka bayar setiap hari. Kesadaran seperti ini perlahan membuat topik pangan menjadi salah satu isu yang semakin sering dibahas masyarakat. Selain itu, muncul juga kekhawatiran bahwa kenaikan harga pangan bisa mempengaruhi kondisi sosial masyarakat jika tidak segera stabil.
Ketika kebutuhan pokok semakin mahal, masyarakat biasanya akan mulai mengurangi pengeluaran di sektor lain. Hal ini bisa berdampak pada usaha kecil, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Menurut pendapat saya pribadi, inilah alasan mengapa isu harga pangan selalu dianggap penting di Indonesia. Karena dampaknya bukan hanya soal belanja di pasar, tetapi juga menyangkut kestabilan kehidupan masyarakat secara luas. Kini banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah kondisi ini akan segera membaik atau justru menjadi awal dari tantangan ekonomi yang lebih besar di masa depan? Sampai sekarang belum ada yang benar-benar tahu bagaimana situasi beberapa bulan ke depan. Namun satu hal yang pasti, topik harga pangan sudah menjadi salah satu pembahasan paling panas di Indonesia saat ini. Dari pasar tradisional, media sosial, hingga berita nasional, hampir semua orang mulai membicarakan hal yang sama, harga kebutuhan pokok yang perlahan terus naik dan membuat masyarakat semakin waspada terhadap kondisi ekonomi ke depan.